Beginilah kondisi dan situasi Pondok Pekuburan Tasarai. Ini ada batunya tuh. Nah, ini juga ada pekuburan. Jadi bagaimana pandangannya, Jorgi? Bagus. Jadi seperti inilah keadaan kondisi di Pondok Pekuburan Tasarai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zairipul dan rekan saya Jorgi. Baiklah kawan-kawan, dimanapun berada, sanak-sanak sekalian, dimanapun berada. Baiklah, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan, dilancarkan semua urusannya ya. Dan bagi kawan yang dalam keadaan kurang sehat, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah kawan, sebagaimana yang kita tahu, suatu negari itu pasti ada sukunya ya, suku. Karena syarat-syarat untuk suatu wilayah menjadi negari harus ada sukunya. Minimal 4 suku, minimal yang seperti itu, seperti yang saya baca kemarin itu minimal 4 suku. Begitu juga dengan daerah kita, khususnya negari Atar, itu memiliki 4 suku aja. Iya. 4 suku. Yaitunya ada suku Caniago, suku Malayu, suku Patopang, dan suku Payabadar. Jika telah ada suku, maka di sana harus ada surau dan pondok pekuburan ya, pondok pekuburan. Pondok pekuburan adalah suatu pranata yang ada di setiap negari, bahkan di setiap suku yang ada di Minangkabau. Jadi pondok ini adalah satu tempat pemakaman atau lokasi pekuburan tersendiri untuk masyarakatnya. Jadi pondok pekuburan ini adalah suatu pemakaman suku masing-masing dari suku yang saya sampaikan tadi. Berbeda dengan daerah lainnya, yang mana daerah lain seperti Pulau Jawa itu pemakamannya itu pemakaman umum. Berbeda dengan pemakaman masyarakat Minang, yang mana itu pondok kuburan. Maksudnya di sini adalah masing-masing suku yang ada itu, yang 4 itu ada tempat pekuburannya, itu pondoknya. Untuk itu pondok pekuburan tersebut kita akan melihat seperti apa pondok pekuburan orang Atar atau orang Minang umumnya. Jadi di negara kita ini ada pondok pekuburan. Untuk itu kita akan melihat, akan menelusuri pondok pekuburan tersebut. Dan sekali lagi jangan lupa kepada kawan-kawan, kepada Nusana, jangan lupa subscribe-nya di bawah, ditekan tombol loncengnya agar kawan mendapatkan informasi terbaru di channel Cipu MZ. Dan agar kami lebih semangat lagi untuk mendokumentasikan, mengeksplor apa-apa saja yang ada di negari Atar, baik itu berupa adat tradisi, berupa edukasi, berupa keunikan yang ada di negari Atar ini. Mungkin dari saudara Jordi ada yang ingin sampaikan? Enggak ada. Nggak ada ya. Di negara kita ini banyak yang keunikannya Jordi, seperti Ada. suku, seperti bahasa, seperti kiasan dan segala macamnya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Enggak ada. Oh, nggak ada. Boleh lihat kamera. Baiklah, untuk itu mari tonton videonya sampai habis ya. Kita akan menelusuri pondok pekuburan yang ada di Jorong Teratak 12 khususnya. Kita telah berada di pondok pekuburan yang pertama ya kawan. Iko pondok pertama terletak di Surongkoru. Kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi pondok pekuburan Surongkoru dan suraunya.
ini adalah pondom pekuburan kaum atau orang Caniago ya. Baiklah, untuk tidak berpanjang kata-kata, kita akan melihat situasi dan kondisi di Surongkoru dan pondom pekuburannya. Baiklah, kali ini saya ditemani oleh dengan adik siapa nama? Jorgi. Dengan Jorgi. Baiklah, mungkin ada yang disampaikan dari Jorgi, ada yang ingin sampaikan? Nggak ada. Baiklah kawan, kita akan mengeksplor bagaimana keadaan situasi dan kondisi Surongkoru dan pondom pekuburannya. Baiklah, inilah kondisi dan situasi Surongkoru pada hari Rabu sekitaran jam 12:30 ya. Dapat kawan lihat situasi dan kondisi Surongkoru ya, surau kaum Caniago. Sini ada toanya ya. Namanya ilalang ya kan. Dan inilah kondisi situasi pondom pekuburan Surongkoru. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sampai sini, dan ke atasnya itu ada gimbo-gimbo kebun. Mungkin seperti inilah kondisi dan situasi di pondom pekuburan di Surongkoru, di dekat tower ya, tower. Oh baiklah kawan-kawan, nusanak sekalian, sekarang kita telah sampai di salah satu pondom pekuburan salah satu suku Patopang ya. Pondom pekuburan ko terletak di Guguk Empagu atau bawah Guguk Empagu, di tepatnya di belakang masjid. Jadi kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi di pondom pekuburan di belakang masjid ko. Khususnya itu pondom pekuburan kaum Patopang ya. Beginilah situasi dan kondisi pondom pekuburan salah satu suku Patopang. Kita lihat di sana masjid ya,
Takwa Beringin Ungkar. Dan di sini ada jalan menuju ke ladang ke atas. Jadi beginilah situasi dan kondisi di Pondam Pekuburan suku Patopang. Pondam Pekuburan ko terletak di pinggir jalan atau di tepi jalan. Nah. Supaya ko Pondam Pekuburannya. Tapi yang cukup uniknya kawan adalah yang mana tadi Pondam Pekuburan yang kita jumpai atau yang kita telusuri yang pertama tadi, Pondam Pekuburannya dekat dengan surau. Tetapi yang ini Pondam Pekuburan ko jaraknya dengan surau cukup jarak ya, cukup berjarak. Di suraunya itu surau Lontik Ngodang. Untuk itu kita akan menelusuri surau Lontik Ngodang. Jaraknya sekitaran sekilo kurang ya. Mungkin dari saudara Jorgi ada yang ingin sampaikan? Nggak ada. Nggak ada. Baiklah, kita akan menelusuri surau Lontik Ngodang ya. Baiklah, untuk itu jangan sekali lagi pada kawan, pada dan sanak-sanak sekalian, kami mohon subscribe, like, comment, and share-nya kepada kawan-kawan dimanapun berada ya, agar kami lebih semangat lagi mengeksplor Nagari Atar ini, kejadian yang unik, adat istiadat dan edukasi yang berada di Nagari Atar, khususnya di Jorong Telatak Dobole ya. Untuk itu mari kita akan mengunjungi surau Lontik Ngodang. Kalian, kita telah berada di surau Lontik Ngodang. Dapat kawan lihat beginilah situasi dan kondisi di surau Lontik Ngodang. Dan kata bapak atau masyarakat tadi, Pondam Pekuburannya terletak di atas guguk di atas ko. Yang mana suraunya di bawah dan Pondam Pekuburannya di atas. Baiklah, kita akan melihat situasi dan kondisi di surau Lontik Ngodang dan Pondam Pekuburan. Ini adalah salah satu Pondam Pekuburan suku Patopang ya, suku Patopang. Ini adalah surau orang Patopang. Baiklah, untuk itu mari kita lihat situasi dan kondisi surau Lontik Ngodang. Baiklah kawan, bismillahirrahmanirrahim. Himbau tu aja. Nyak aja. Himbau ke nak? Nyak leh. Baiklah kawan, ini adalah Pondam Pekuburan dari suku Patopang dari surau Lontik Ngodang. Mungkin Pondam Pekuburan ko nggak kelihatan karena ada banyak rumput liar atau rimbo-rimbonya. Ini juga ada seperti kuburan ya. Ini tanahnya agak timbul sedikit. Inilah Pondam Pekuburan di surau Lontik Ngodang.
Baiklah, kita akan lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu pondok pekuburan di Tusorai. Mungkin seperti inilah pondok pekuburan di Encik Ngodang. Untuk itu, mari kita untuk lanjut ke Tusorai. Kawan-kawan, sekarang kita telah berada di Tasarai, di pondok pekuburan Tasarai belakang gudang ya. Ini adalah salah satu pondok pekuburan orang suku Caniago. Baiklah, untuk tidak berlama-lama kita lanjut ke pondok pekuburan Tasarai ini. Baiklah kawan, kita telah sampai di pondok pekuburan Tasarai atau di belakang gudang. Daerahnya mulai dari sini sampai ke sana ya. Ini adalah pondok pekuburan suku Caniago, orang Caniago. Sampai ke sana. Dan saya juga berpondok di sini ya kawan. Kata orang tua kita dulu, kata nenek kita dulu, bahwasanya perkuburan atau makam itu telah diisi semua telah diisi, mulai dari ujung sana sampai ke sono sudah ada orang yang berkubur di sini. Bahkan telah berlapis-lapis ya. Tapi yang kelihatan mejarnya atau tempat perkuburannya itu yang ini, cuma yang ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, sudah pernah ada orang yang dimakamkan di ujung sana sampai ke ujung sini ya, semuanya. Tapi yang bisa dilihat perkuburannya cuma yang ini saja. Ini adalah pondok perkuburan suku Caniago. Dan suraunya adalah Surau Tasarai. Suraunya ada di sana, itu puncaknya kelihatan tuh. Itu adalah surau dari suku Caniago, Surau Tasarai. Beginilah kondisi dan situasi pondok pekuburan Tasarai. Ada batunya tuh. Ini juga ada pekuburan. Jadi bagaimana pandangannya, Jorgi? Bagus. Jadi seperti inilah keadaan kondisi di pondok pekuburan Tasarai ya. Bila kita akan mengunjungi Surau Tasarai yang kelihatan puncaknya dari sini ya. Baiklah, mari ikuti videonya. Jadi di Nagari Atar ini ada 4 suku, yaitunya suku Patopang, Caniago, Melayu, dan Payo Badar. Jadi seperti yang saya baca tuh, syarat-syarat untuk menjadi nagari suatu daerah tersebut, syaratnya suatu wilayah tersebut, syaratnya menjadi nagari, salah satunya itu harus ada suku atau kaum, minimal 4 suku, yang mana di Atar ini ada 4 suku, yaitunya suku Caniago, suku Patopang, suku Melayu, dan juga suku Payo Badar. Baiklah kawan-kawan, kita sekarang telah sampai di Surau Tasarai ya, yang mana Surau Tasarai ini seperti kita katakan tadi adalah surau suku Caniago dari pondok pekuburan yang ada di seberang sana ya. Jadi baiklah, kita akan melihat bagaimana kondisi dan keadaan Surau Tasarai.
Seperti inilah Surau Tasarei ya, Jo. Ini Surau Tasarei namanya, Jo. Surau Tasarei ini menurut saya ini cukup tempatnya ini cukup strategis dan pemandangan yang cukup indah ya. Dapat kawan lihat di sana ada persawahan yang membentang ke atas sana. Yang mana yang kita tahu sudah panen ya, sawah yang sudah panen. Ini adalah Surau Tasarei, surau dari suku Caniago. Di sini juga ada sungai kecil ya, Bonder atau Bonder, dan juga ada kolom. Ini kolomnya nih. Ini adalah sungainya, sungai. Jadi seperti itulah pondom pekuburan di Minang, umumnya di Minang, yang mana pekuburan di Minang ini tidak sembarangan orang ya. Pekuburan tersebut atau orang tersebut jika meninggal akan dikuburkan di pondomnya masing-masing. Yang seperti kita lihat tadi, nggak bisa orang Caniago nggak bisa dikuburkan di pondom orang Patopang. Begitupun sebaliknya, orang Patopang nggak bisa dikuburkan di kuburan atau di pondom orang Caniago. Begitu juga dengan suku Melayu, suku Puyawade ya. Jadi begitulah uniknya Minang ini, negeri Minang ini sudah diatur sedemikian rupa, yang mana yang kita bahas tadi adalah mengenai pondom pekuburan. Berbeda dengan daerah lain, contohnya itu Jawa ya, ada pemakaman umum. Tapi di sini nggak ada pemakaman umum. Di sini ada pemakamannya itu pondom pakuburan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita meninggal kita akan dikuburkan di pondom kita masing-masing sesuai dengan suku kita. Baiklah, mungkin hanya itu video kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita mohon kepada kawan-kawan nusanak sekalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya, agar kami lebih semangat lagi untuk mengeksplor apa-apa saja yang ada di Nagari Atar khususnya.
Baiklah, mungkin hanya sekian. Saya Muhammad Seriful. Jika ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.